Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Mengapa bisa demikian? Sebab bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kitab pedoman bagi umat Islam. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang diperintahkan dan diwajibkan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk berpuasa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Nihayal Al-Zain fi Irsad Al-Mubtadi'in karangan Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani, beliau menuliskan bahwa ada 10 amalan sunnah yang harus kita pelihara ketika berpuasa. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 amalan sunnah ketika berpuasa. Apa saja amalan sunnah tersebut? Yang pertama yaitu makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi syahuri barokah." Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri dilakukan dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit dan walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu pelaksanaan sahur dilakukan selepas tengah malam dan utamanya dilakukan di waktu akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tazalu ummati bi khairi ma akharu fasaharu wa ajjalul fitra." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahur dilakukan utamanya di waktu akhir, sekira-kiranya belum terbit fajar. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Namun hal itu dilakukan ketika kita sudah yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika hidangan untuk berbuka sudah disiapkan, lalu datang waktu maghrib, apakah yang harus didahulukan?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Maka dahulukanlah berbuka puasa, sebab dikhawatirkan sholatnya tidak khusyuk." Amalan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbuka dengan kurma. Rasulullah SAW menganjurkan kita berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Kalau tidak dengan kurma, maka cukup dengan air. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seseorang di antara kalian berpuasa, maka berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada, maka cukup dengan air. Sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ketika kita berbuka, maka berbukalah dengan kurma terlebih dahulu. Jangan berbuka dengan makanan yang pedas atau dengan minyak-minyakan. Tapi utamakanlah dengan kurma, kalau tidak ada cukup dengan air. Itulah sedikit penjelasan tentang amalan sunnah yang dapat menyempurnakan puasa kita. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan rasa syukur. Marilah kita berlomba-lomba untuk beramal soleh, sebab ketika kita melakukan amal soleh,
yang sehari-hari kita lakukan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, membantu orang lain, kalau dilakukan ketika di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu rugi sekali jika seseorang berada dalam bulan suci Ramadan tetapi tidak berlomba-lomba mengamalkan kebaikan. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam berpuasa dan beramal soleh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.